Iya, beli apa? Ibu, saya mau beli buku 3. Terus Sama ballpoint. Ballpointnya 2 aja deh. ini bukunya udah Oke, sama ini. Terus jadinya berapa, Bu? jadi 16.000. Oke. Ini ya, Bu, 16.000. Oh iya, pas ya. Ini bukunya sama pulpennya. Oke, terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Dek, mau beli apa? Bu, aku mau beli 1 buku Terus? sama 3 pulpen deh, Bu. Ini. Iya, ambil di situ. Oke. Ambil ya, Bu. Iya. Satu buku ya? Iya, Bu. Jadinya Oke. berapa, Bu? Jadi 10.000. 10.000. Iya. Ini, Bu, uangnya 10.000. Oh iya. Pas ya? Iya, Bu. Nih, Makasih, Bu. sama-sama. Mak, habis dari mana? Nih, aku baru beli buku sama ballpoint di warung. Harganya berapaan buku sama pulpennya? Aku nggak tahu, intinya tuh aku beli 3 buku sama 2 ballpoint itu 16.000. Padahal aku pengen beli, tapi kamu nggak tahu ya harganya. Iya, aku nggak tahu. Ini kalian lagi ngapain? Ini aku pengen beli pulpen sama buku, tapi emang nggak tahu harganya. Kamu habis dari mana? Aku juga habis beli buku itu dari warung tadi. Kamu tahu harganya nggak? Enggak, intinya tuh aku beli 1 buku sama 3 ballpoint itu harganya 10.000. Aku kan pengen beli 2 buku sama 3 pulpen. Kira-kira uang 20.000 ini cukup nggak ya? Nah, bagaimana teman-teman kasus Mbak Muniati tadi? Itu merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sebelumnya teman-teman semua masih ingat tidak materi tentang persamaan linear dua variabel? Nah, teman-teman pasti udah tahu kan bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu apa? Bentuk umum persamaan linear dua variabel itu adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B itu merupakan koefisien, sedangkan X dan Y itu merupakan variabel, dan C itu merupakan konstanta. Nah, sekarang terdapat perbedaan antara sistem persamaan linear dua variabel dan persamaan linear dua variabel. Apabila persamaan linear dua variabel itu hanya terdiri dari satu persamaan, sedangkan sistem persamaan linear dua variabel itu terdiri dari dua persamaan. Jadi, pengertian sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari dua persamaan linear di mana masing-masing persamaan terdiri dari dua variabel yang masing-masing variabel itu berpangkat paling tinggi 1. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui semua terdapat 4 ciri-ciri dari SPLDV. Ciri yang pertama yaitu terdiri dari dua variabel, dan ciri yang kedua itu variabelnya berpangkat tertinggi 1. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan, dan ciri yang terakhir itu adalah tidak terdapat perkalian di antara variabel setiap persamaan. Nah, dalam pas Mbak Muniati tadi, kita dapat menyelesaikan dan dapat membantu Mbak Muni dengan menggunakan 3 metode penyelesaian SPLDV. Metode yang pertama itu ada metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, dan yang terakhir ada metode gabungan. Dari permasalahan yang tadi diketahui bahwa Emma membeli 3 buku dan 2 ballpoint membayar sebanyak Rp16.000, sedangkan Intan membeli 1 buku dan 3 ballpoint harus membayar Rp10.000, dan pertanyaannya, Muni ingin membeli 2 buku dan 3 ballpoint dan memiliki uang Rp20.000, apakah uang tersebut cukup untuk membeli barang-barang yang akan dibeli oleh Muni? Nah, di sini langkah yang pertama, teman-teman harus memisahkan terlebih dahulu buku sebagai variabel X dan sedangkan ballpoint itu sebagai variabel Y. Nah, di sini akan diperoleh dua persamaan, yaitu yang pertama, persamaan 3X plus 2Y sama dengan 16.000 dan X plus 3Y sama dengan 10.000.
Nah, di sini kita akan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Muniati. Oke, langkah yang kedua yaitu teman-teman semua mengurangi kedua ruas yang terdapat pada persamaan kedua, yaitu dikurangi dengan 3Y, sehingga akan menghasilkan X sama dengan 10.000 dikurangi 3Y. Kemudian, X sama dengan 10.000 min 3Y itu akan digunakan sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian substitusikan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang pertama. Jadi X yang ada dalam persamaan pertama itu kita ganti menjadi 10.000 min 3Y. Jadi persamaannya akan didapatkan 3 dikali 10.000 yaitu 30.000, dikurangi 3 kali 3Y menjadi 9Y, ditambah 2Y sama dengan 16.000. Nah, persamaan akhirnya akan menjadi 30.000 minus 7Y sama dengan 16.000. Nah, masing-masing ruas ini kita kurangi dengan 30.000, menghasilkan minus 7Y sama dengan minus 14.000. Jadi kita dapatkan Y-nya itu sama dengan Rp2.000. Nah, kemudian ini Y sama dengan 2.000 kita jadikan menjadi persamaan keempat. Substitusikan persamaan keempat ini ke persamaan kedua. Jadi Y yang ada pada persamaan kedua kita ganti menjadi 2.000. Kemudian akan kita dapatkan X plus 3 dikalikan 2.000 sama dengan 10.000. Jadi kita dapatkan X plus 6.000 sama dengan 10.000. Nah, masing-masing ruas kita kurangi dengan 6.000, menghasilkan X sama dengan 4.000. Jadi didapatkan bahwa Y sama dengan 2.000 dan X sama dengan 4.000. Dapat disimpulkan bahwa harga buku itu sebesar Rp4.000 dan harga bolpoin sebanyak Rp2.000. Kemudian, metode yang kedua itu akan menggunakan metode eliminasi yang akan dijelaskan oleh Mbak Muniati. Kepada Mbak Muniati, bisa? Oke, selanjutnya yaitu metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini, caranya untuk mencari nilai X dan mencari nilai Y, yaitu dengan cara kita menghilangkan nilai salah satu variabelnya. Kita lihat persamaannya. Yang persamaan pertama yaitu 3X plus 2Y sama dengan 16.000. Kemudian persamaan kedua yaitu X plus 3Y sama dengan 10.000. Pertama, kita akan menghilangkan variabel X. Untuk menghilangkan variabel X ini, kita lihat koefisiennya. Koefisiennya belum sama, sehingga kita perlu menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Maka dari itu, persamaan yang ketiga kita kalikan dengan 3, sehingga persamaannya menjadi 3X plus 9Y sama dengan 30.000. Kemudian kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, sehingga hasilnya yaitu min 7Y sama dengan min 14.000. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 7, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 2.000. Setelah kita ketahui nilai Y 2.000, kita akan mencari nilai X-nya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita lihat kembali persamaan pertama, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 10.000. Kemudian persamaan yang kedua kita lihat ada X plus 3Y sama dengan 10.000. Koefisien dari Y-nya belum sama, kita samakan kembali. Sehingga persamaan pertama kita kalikan dengan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Persamaannya menjadi 9X plus 6Y sama dengan 48.000. Persamaan kedua menjadi 2X plus 6Y sama dengan 20.000. Selanjutnya, kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, sehingga persamaannya menjadi 7X sama dengan 28.000. Kemudian, kita bagi kedua ruas dengan 7, sehingga X sama dengan 4.000. Nilai X-nya sudah diketahui 4.000, nilai Y-nya 2.000. Cara yang ketiga yaitu metode gabungan atau metode campuran. Nah, cara ini akan dijelaskan oleh Mbak Emma. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang tadi dengan metode yang ketiga, yaitu metode campuran atau metode gabungan. Metode gabungan atau metode campuran merupakan gabungan dari dua metode yang telah kita pelajari tadi, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Nah, pada permasalahan ini
kita sudah mengetahui bahwa persamaan atau model matematikanya yang pertama yaitu 3x plus 2y sama dengan 16.000, dan persamaan yang kedua yaitu x plus 3y sama dengan 10.000. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan metode campuran. Langkah pertama, kita akan menggunakan metode eliminasi, yaitu kita akan mengeliminasi salah satu dari variabel x maupun y. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel x. Untuk mengeliminasi variabel x, maka kita harus menyamakan koefisien dari variabel x itu sendiri. Kita tahu bahwa persamaan 1, koefisien dari variabel x-nya adalah 3, sedangkan koefisien variabel x pada persamaan 2 adalah 1, maka kita harus menyamakan koefisien tersebut. Untuk menyamakan koefisien dari variabel x, maka kita akan mengalihkan persamaan 1 dengan 1, sehingga dihasilkan 3x plus 2y sama dengan 16.000, sedangkan persamaan kedua kita akan kalikan dengan 3, sehingga diperoleh 3x plus 9y sama dengan 30.000. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa koefisien dari variabel x pada kedua persamaan tersebut sudah sama, maka kita akan mengurangkan persamaan 1 dengan 2. Pertama, kita lihat pada koefisien bervariabel x. 3x dikurang 3x sama dengan 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. Kemudian 2x dikurangi 9y sama dengan min 7y. Kemudian 16.000 dikurangi 30.000 sama dengan min 14.000. Sehingga persamaan yang diperoleh yaitu min 7y sama dengan min 14.000. Maka y sama dengan min 14.000 dibagi min 7, sehingga diperoleh nilai y sama dengan 2.000. Dari sini kita sudah memperoleh nilai y sama dengan 2.000. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita substitusikan nilai y sama dengan 2.000 ke persamaan yang kedua. Kita tahu bahwa persamaan kedua yaitu x plus 3y sama dengan 10.000. Maka kita akan menggantikan nilai y dengan 2000, sehingga diperoleh x plus 3 kali 2000 sama dengan 10.000. Maka x plus 6000 sama dengan 10.000. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 6000, sehingga diperoleh x plus 6000 dikurang 6000 sama dengan 10.000 dikurang 6000. Maka diperoleh nilai x sama dengan 4.000. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa nilai x-nya adalah 4.000, sedangkan nilai y-nya adalah 2.000. Jadi, harga satu buku adalah 4.000, sedangkan harga satu ballpoint adalah 2.000. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata hasil dari ketiga metode tersebut adalah sama. Maka kita dalam menyelesaikan masalah bisa menggunakan tiga metode tersebut. Kita bisa pilih salah satu di antaranya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan dari Mbak Muni. Mbak Muni kebingungan nih teman-teman. Dia mempunyai uang 20.000, apakah cukup untuk membeli 2 buku dan 3 ballpoint? Kita misalkan buku dengan X dan ballpoint dengan Y, maka diperoleh 2x plus 3y. Kita sudah menemukan bahwa nilai x adalah 4.000 dan nilai y adalah 2.000. Maka kita langsung substitusikan saja, sehingga diperoleh 2 kali 4.000 ditambah 3 dikali 2.000 sama dengan 8.000 ditambah 6.000, diperoleh hasil 14.000. Nah, kita sudah tahu bahwa harga dari 2 buku dan 3 ballpoint adalah Rp14.000. Maka uang Mbak Muni cukup untuk membelinya dan mendapatkan sisa Rp6.000. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel? Semoga video ini bermanfaat ya. Dadah!